إلى حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولشيخنا ولجميع أوليائك المقربين أينما كانوا في مشارق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لمؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Doa turun hujan dibaca doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih kekalkan iman. Nah, sebenarnya nikmat yang paling berharga itu ya nikmat iman. Sekalipun jadi manusia, tapi kalau nggak diberi iman, sebenarnya ini adalah binatang yang paling jelek, binatang paling menjijikkan di antara binatang melata yang ada di muka bumi ini. Bentuknya manusia, suaranya merdu, suara manusia. Akalnya ya akal cerdas, akal manusia bisa buat perangkat-perangkat lunak, teknologi yang menakjubkan. Cuman gara-gara nggak ada iman, ya di sisi Allah dan Allah telah memberitahu di antara binatang-binatang melata yang menjijikkan di dunia ini, mereka inilah dia. Inna syarrad dawabbi 'indallah alladzina kafaru. Sejelek-jelek dawab itu binatang melata, cacing, menjijikkan lah, yang merayap-rayap melata-lata di muka bumi ini. Alladzina kafaru adalah orang yang hidup tanpa iman. Maka kita syukurlah kita diselamatkan oleh Allah. Wajah kita enggak setampan sebahagian orang-orang yang wajahnya tampan tapi tanpa iman. Ya, suara kita tidak semerdu orang-orang yang diberi suara merdu tapi mereka hidup tanpa iman. Ya, otak kita tidak cerdas sekali, tidak secerdas orang-orang yang bisa buat produk ini itu, tapi mereka hidup tanpa iman ya. Allah masih pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kemudian Allah tilik hati kita, aku titipkan iman di hati ini. Nah, itu masuk kita. Nah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Hari-hari kemarin doa yang sudah kita talqin malam Ahad kemarin, kita sudah talqinkan doa itu di amal pagi petang. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Sekali baca dari satu musim haji ke musim haji berikutnya, malaikat nyatat nggak selesai pahalanya dicatat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Kemudian nikmat dijadikan umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Jasa Nabi atas kita walaupun tanpa kita sadari ya, nggak pernah putus, tidak pernah putus. Kemarin kita sudah sampaikan untung besarnya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Dan jadi umat Nabi SAW ini bukan ikhtiar kita, bukan setelah kita ikhtiar, kerja keras, banyak pengorbanan, sudah habis harta, tenaga tersita, waktu terbuang, akhirnya jadi umat Nabi SAW. Enggak. Tanpa ada pengorbanan sedikit pun. Kalau bahasa kita ini apa ya? Apa hibah, apa hadiah, apa sedekah dari Allah Ta'ala untuk kita ini. Nah, kalau hadiah biasa karena ada prestasi ya kan, ada kelebihan. Apa ini? Santunan lah. Santunan ini.
Santunan Allah untuk kita ini dijadikan umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka kata ulama, kamu habiskan umurmu untuk salawat ke atas Nabi, tetap itu belum sebanding dengan harga nikmat kamu dijadikan umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kan kita sudah sampaikan juga itu. Seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, aku bersalawat kepadamu ya Allah, kepada Tuhan. Dari seluruh waktuku, berapa bahagian untuk salawat padamu? Itu serah kamulah. Seperempat dari waktuku ya Rasulullah, itu serah kamu. Tapi kalau mau tambah lebih baik. Sepertiga ya Rasulullah, terserah kamu. Wa in zidna khairul lak. Kalau kamu mau tambah lebih baik. Separuh ya Rasulullah dari waktuku untuk selawat, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Semua sajalah ya Rasulullah, semua waktuku zikirnya salawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan tukfa hammak wa tughfaru lak. Kalau gitu semua dosamu diampuni, semua hajatmu akan ditunaikan oleh Allah. Cuman ini sudah tahu, cuman suruh selawat 100 kali di waktu pagi petang saja enggak selesai-selesai. Padahal kata ulama kita, sekiranya seluruh hidup kita, waktu kita untuk banyak selawat ke atas Nabi, tetap ini belum seimbang. Jadi seimbangnya semana? Kalau kita umurnya seumur dunia ini, belum juga. Fadilah jadi umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang malam Ahad kalau kita sampaikan, kita dengar sama-sama itu keuntungannya. Sampai tidak kurang daripada 70 nabi-nabi agung, mereka siap dicabut pangkat kenabiannya untuk dijadikan umat Nabi akhir zaman. Bayangkan. Bayangkan. Di antara mereka yang minta jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa. Sudah kalimullah, ulul azmi kalimullah, dapat Taurat, kedudukannya tinggi. Di dalam hidup ini tajalli Allah kepadanya berkali-kali. Itu pun minta jadi umat yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Nah, sudahlah Musa, kamu terima kamu jadi nabiku, jadi rasulku, jadi ulul azmi. Sudah kamu terima saja, jangan lagi minta jadi umat kekasihku, umat akhir zaman. Kalau gitu Rasul, aku minta supaya namaku disebut-sebut di bibirnya umat akhir zaman. Oh, bayangkan. Kalau yang nyebut nama kita itu pembesar di forum orang-orang besar, adalah sedikit apa? Kebanggaan. Tapi kalau nyebut kita orang kecil-kecil di sudut-sudut, di kaki, apa keistimewaannya? Sudah Nabi Agung, mulia, ulul azmi, kalimullah, minta supaya namanya disebut-sebut oleh umat seorang nabi, bukan disebut-sebut oleh nabinya, umatnya. Berarti kan sebenarnya di mata Musa kita ini orang-orang besar ini, walaupun tinggalnya di kaki gunung. Kelihatannya kecil, tapi dalam kefahaman Nabiullah Musa, kita ini umat akhir zaman, umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam besar. Buktinya satu nikmat, satu kebanggaan bagi Nabiullah Musa kalau namanya disebut oleh kita. Ini Allah Ta'ala terima. Maka kalau kita baca Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas berulang-ulang, cerita Nabi Musa itu diulang-ulang dan kata Musa itu berkali-kali. PR mulai besok kita hitung. Baca Quran dapat wa idh qala Musa 1. Ini baru nampak orang ngaji betulan sungguh. Wa qala Musa 1, bi Musa 1, tulis. Nah, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Cerita-cerita Nabiullah Ibrahim hebat-hebat. Musim Idul Adha kita sering dengar. Itu pun minta juga supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali mintanya. Allah katakan, sudahlah wahai kekasihku Ibrahim, sudah kamu terima ini, kamu khalilku, kamu nabiku, kami rasulku, kamu ulul azmi, sudah kamu terima ini, jangan minta lagi itu. Ya Allah, aku mintalah supaya namaku disebut-sebut oleh
Kalau disebut oleh nabinya ya sudah jelas, tapi kok supaya disebut oleh umat Nabi ini nih yang poin ini, coba pahami betul ini. Apa sih hebatnya mulut kita ini? Oh, banyak bohongnya, banyak tergelincirnya, banyak guraunya. Kalau disebut oleh lisannya Nabi, jelas lisannya suci, penuh dengan nur, berkah. Udah ya? Ya, ya itu diterima oleh Allah. Maka Masya Allah, setiap kali kita sholat minimal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu masyhur di lidah orang-orang beriman dari umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Nanti sholat qobliyah begitu lagi, fardunya begitu lagi, ba'diyahnya begitu lagi, nanti zuhur begitu lagi, asar begitu terus. Masya Allah. Dan itu satu kebanggaan, satu kenikmatan, kelezatan bagi Nabiullah Ibrahim. Di antara nabi-nabi agung, nabi-nabi yang besar, termasuk yang minta itu adalah Nabiullah Isa, Ruhullah wa kalimatuh. Dan beliau dikabulkan, nggak tahu rahasianya apa. Jadi Nabi Agung, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala kabulkan. Nggak lama lagi ini, nggak lama lagi. Hari apa nanti ini? Kalau ini hari Sabtu malam Ahad, nggak tahu hari apa ke depan ini Nabiullah Isa sudah akan turun lagi ke dunia. Harinya hari apa, bulannya bulan apa, pokoknya dia akan datang lagi turun. Di samping beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah, tapi beliau turun kapasitasnya bukan sebagai nabi umat ini, bukan sebagai rasul umat ini, tapi sebagai umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka pas beliau turun jelang waktu sholat, sudah qomat terus turun ke shaf, gabung di shaf. Yang kenali wajah beliau cuma satu orang. Begitu lihat ke belakang, sudah maju. Satu orang dari umatnya sudah maju mengimami sholat. Pas ngadap ke belakang, mau susah lihat, oh Isa ibnu Maryam, silakan imam. Oh enggak, yang imam ya di kalangan kalian sendiri. Coba bayangkan, satu orang nabi, satu orang rasul, ruhullah kalimatu, sholatnya makmuman. Beliau bukan uzur, bukan sakit. Pernah Nabi makmum subuh terakhir ya, sholatnya ketika itu imam Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena ketika itu Nabi benar